Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep saya, yaitu dengan materi oksigenasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nailal Istiqomah dari kelas 1B, NIM 20230310157. Oksigenasi. Pengertian oksigenasi. Oksigenasi yaitu suatu pengobatan pasien dengan menggunakan oksigen. Pengobatan ini dilakukan apabila pasien kekurangan oksigen dalam tubuhnya. Apa sih yang akan terjadi bila tidak ada oksigen? Apabila tidak ada oksigen, maka sel akan mati dan tidak dapat membentuk jaringan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pada manusia. Ketika manusia kekurangan oksigen, respon awal tubuh adalah sesak napas. Mekanisme respirasi dibagi menjadi dua, inspirasi dan juga ekspirasi. Mekanisme pada saat inspirasi yaitu pengembangan dinding dada, diafragma berkontraksi, tekanan udara di paru-paru menjadi lebih rendah daripada tekanan udara di atmosfer, yang menyebabkan udara dari atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ekspirasi kebalikan dari mekanisme inspirasi, yaitu dinding dada mengempis, relaksasi diafragma, tekanan dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan di atmosfer, yang menyebabkan udara keluar menuju atmosfer. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan dibagi menjadi dua, respirasi eksternal dan juga respirasi internal. Respirasi eksternal biasa disebut juga fertilisasi, yaitu keluar masuknya oksigen. Respirasi internal biasa disebut utilitasi, yaitu pernapasan aerob. Faktor-faktor yang mempengaruhi oksigenasi di antaranya yaitu perbedaan tekanan di atmosfer dan paru-paru. Pengaturan napas. Pengaturan napas ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, regulasi saraf. Pusat pengaturan napas neural atau di otak, yaitu pada korteks cerebri, pons atau batang otak, dan juga medula oblongata. Yang kedua, regulasi kimia. Regulasi secara kimia dibantu oleh kemoreseptor. Yang ketiga, regulasi non-kimia. Regulasi non-kimia diatur oleh baroreseptor, peningkatan temperatur tubuh, hormon epinefrin atau hormon stres, dan juga refleks Hering-Bure. Kemampuan otot pernapasan, yaitu kemampuan otot inspirasi dan juga otot ekspirasi. Otot inspirasi ketika bernapas biasa atau spontan, yang bekerja adalah diafragma. Otot utamanya yaitu interkostal eksternal, sedangkan otot ekspirasi tidak memiliki otot utama. Ekspirasi terjadi karena relaksasi diafragma. Tekanan surfaktan. Surfaktan sendiri yaitu cairan di atas paru. Di atas paru-paru mirip dengan cairan deterjen dan licin. Manfaatnya yaitu untuk mengendalikan tegangan pada paru-paru saat paru-paru mengembang. Faktor lainnya tempat kerja, suhu lingkungan, dan juga ketinggian dari permukaan laut. Ada juga faktor perilaku, nutrisi, olahraga, merokok, alkohol, dan juga obat-obatan. Yang terakhir yaitu faktor perkembangan, bayi prematur. Bayi prematur biasanya memiliki alat bantu pernapasan. Lalu bayi dan toddler.
mudah mengalami infeksi, suka memasukkan jari ke mulut yang dapat menyebabkan batuk. Sedangkan bayi dan toddler belum bisa mengeluarkan dahak dan ingus. Penumpukan tersebut dapat menyebabkan terganggunya pernapasan. Anak usia berkembang, merokok dapat menyebabkan batuk dan iritasi. Dewasa muda dan pertengahan, perilaku kurangnya olahraga dan banyak makan, sehingga bisa menyebabkan obesitas. Dewasa tua atau lansia, yaitu penurunan fungsi organ. Selanjutnya, gejala klinis gangguan saluran pernapasan. Ada 2, batuk dan juga sesak napas. Batuk. Jenis batuk sendiri dibagi menjadi 3. Batuk akut, batuk subakut, dan juga batuk kronik. Lalu manajemen batuk. Kita dapat melakukan latihan batuk efektif untuk memanajemen batuk. Etiologi, adanya sekret, masuknya benda asing ke dalam laring. Sesak napas, pengertian sesak napas yaitu sensasi pernapasan yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Penyebab sesak napas, gangguan jantung dan paru-paru. Tanda-tanda klinisnya, yang pertama kesulitan bernapas, yang kedua dada terasa sesak, yang ketiga mengi, yang keempat sianosis, dan yang terakhir agitasi. Manajemen sesak. Kita dapat melakukan manajemen sesak yaitu dengan yang pertama mengobati penyakit yang mendasari dan menghilangkan gejala. Yang kedua, suplai oksigen. Yang ketiga, terapi farmakologi. Yang keempat, rehabilitasi paru. Dan yang kelima, pendekatan non-farmakologis. Nah, sekarang apa saja sih diagnosa atau diagnosis klien dengan masalah oksigenasi? Yaitu ada 4. Yang pertama, ketidakefektifan jalan nafas. Ketidakefektifan jalan nafas ini harus memiliki masalah pada jalan napas, sehingga dapat dikatakan jalan napas tidak efektif. Lalu, ketidakefektifan pola napas. Ketidakefektifan pola napas tidak memiliki gangguan pada jalan napas. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas harus memiliki hasil tes pertukaran gas darah arteri. Dan yang terakhir yaitu intoleransi aktivitas. Apabila kita melakukan aktivitas berlebih dan tubuh tidak bisa mengatasinya, sehingga terjadi gangguan kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.